Kembali bersama kami, pemirsa, gunakan alat rapid test bekas. 4 petugas kesehatan di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Disita ratusan alat rapid test bekas pakai yang dicuci pelaku dan dikemas seolah baru. Kasus ini sangat memprihatinkan di tengah upaya pemerintah mencegah penyebaran virus COVID-19. Petugas menggerebek ruangan di lantai 2 Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara yang dijadikan lokasi layanan jasa rapid test. Ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat menduga alat rapid test yang digunakan didaur ulang atau bekas pakai. Alat rapid test yang telah dipakai dicuci hingga bersih, kemudian dikemas lagi seolah baru sehingga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. 4 petugas kesehatan dari Kimia Farma diamankan petugas diduga terlibat dalam penggunaan alat rapid test bekas ini. Melakukan penggeledahan di salah satu ruangan yang berada di Bandara Kuala Namu. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan adanya informasi yang kami terima dari masyarakat. Barang bukti alat medis itu sudah kita amankan. Pak, ada indikasi ke arah tugas Kimia Farma atau gimana? Indikasi-indikasi itu nanti sedang didalami oleh. Ratusan alat rapid test diduga bekas beserta sejumlah peralatan diamankan untuk diperiksa. 4 petugas beserta sejumlah saksi juga diamankan ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 tersangka terkait praktik mafia karantina kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku yang mengaku petugas bandara meloloskan warga Indonesia yang baru pulang dari India dengan membayar Rp6,5 juta tanpa proses karantina COVID-19. Petugas mengamankan JD, warga negara Indonesia dari India yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tanpa melalui prosedur karantina COVID-19. Ironis, sudah 2 kali JD, warga asal Bandung ini masuk ke Indonesia sepulangnya dari India tanpa menjalani karantina. Ini dilakukan setelah JD membayar Rp6,5 juta kepada 2 oknum inisial S dan RW yang mengaku petugas bandara dan memiliki kartu akses keluar masuk bandara. Padahal pemerintah sedang memperketat prosedur masuknya WNA ataupun WNI dari India. Untuk bisa pada saat keluar ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa atau 6,5 juta ya. Berhasil kita sita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara JD. 2 pelaku sering beraktivitas di bandara dan mengenal sejumlah petugas. Polisi masih menyelidiki jaringan 2 oknum mafia ini beserta modusnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Terkait kasus mafia karantina kesehatan, polisi kembali menangkap 2 orang diduga membantu meloloskan penumpang masuk ke Indonesia tanpa karantina COVID-19. Diduga keduanya meloloskan dengan imbalan Rp6,5 juta. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini. Polisi kembali menangkap 2 orang joki karantina COVID-19 yang meloloskan penumpang yang masuk Indonesia tanpa melalui proses karantina COVID-19. Penangkapan keduanya setelah polisi mengamankan S dan RW serta WNI berinisial JD yang sudah 2 kali masuk ke Indonesia tanpa dikarantina. 11 orang tersangka lainnya juga diamankan, diantaranya 7 orang warga negara India dan 4 orang WNI dengan berbagai peran membantu meloloskan penumpang. Polisi masih mengejar 2 warga negara India yang menggunakan jasa mafia karantina. Harusnya sama, nanti ada jokinya, ya, ada jokinya yang akan mengurus mulai dia datang dari pesawat, turun dari pesawat, jadi calonnya itu dengan bayaran beraneka ragam, ada yang 6 juta, ada yang 6,5 juta, ada yang 7,5 juta per orang, bisa lolos tanpa melewati masuk karantina.
Polri gagalkan peredaran 2,5 ton sabu senilai 1 triliun lebih. 18 orang tersangka ditangkap, satu pelaku merupakan warga negara Nigeria. Tumpukan sabu seberat 2,5 ton ini berhasil diungkap Bareskrim Mabes Polri dari sejumlah lokasi di wilayah Aceh dan Jakarta Barat dari jaringan internasional Timur Tengah dan Malaysia. 18 orang pelaku diamankan, salah satu pelaku diketahui warga negara Nigeria. Salah satu pelaku diantaranya terpaksa ditembak mati saat penangkapan. Dari sejumlah pelaku ini, 6 diantaranya berperan sebagai pengendali yang berada di dalam lapas. Mengungkap penyelundupan kurang lebih 2,5 ton narkoba jenis sabu asal Timur Tengah dan mengamankan 18 tersangka. 17 warga negara Indonesia, 1 kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian 1 WNA asal Nigeria. Kemudian 2,5 ton sabu yang diperkirakan bernilai 1,2 triliun rupiah ini disita sebagai barang bukti. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan pelaku lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Musola Kupang 365% mengarah Blok M. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Musola